Oke. Jadi ini aplikasi yang sebelumnya sudah ada di develop di 2007. Saya coba dari awal aja. Ini linknya simkau.blu-balaihatn.id. Nah, terakhir data yang sudah diinput itu data tahun 2019. Nah, kebetulan ini untuk 2022-nya kemarin kami sudah sempat minta ADK DIPA-nya ke Bu Rina, cuma pada saat kami impor ternyata masih harus disesuaikan dulu. Nah, ini sedang proses penyesuaian. Kemudian ada satu lagi yang ADK yang sempat dikasih sama Bu Rina, ADK RKKL. Nah, itu juga diimpor ternyata tidak bisa, Bu. Jadi memang harus disesuaikan dulu. Ini sedang diproses. Nah, sesuai dengan diskusi dengan Bu Rina kemarin, jadi kebutuhannya adalah terkait dengan impor RKKL. Di sini kita ada menunya. Jadi nanti untuk RKKL-nya bisa ditambahkan di sini. Yang pertama, cara nambahnya tuh nambah ini dulu. Versi keberapa dulu? Versi awal kah, revisi pertama, revisi kedua, nanti bisa ditambahkan di sini. Kalau sudah, nanti bisa diimpor dari sini. Impor ADK. Nah, nanti bisa diupload di sini. File ADK-nya kemarin, kalau format yang dulu kan seperti ini nih, contoh filenya. Format filenya kan seperti ini kalau yang dulu. Nah, kalau sekarang depannya D kalau nggak salah. D apa gitu, .22 ekstensinya belakangnya. Nah, ini harus dirubah dulu filenya menjadi ekstensinya RAR. Nanti baru bisa terbaca di sistem. Dirubah dulu ekstensinya, kemudian diupload dan diimpor. Caranya begitu. Cuma sekarang memang masih belum bisa. Masih kita sesuaikan dulu. Nanti datanya akan muncul di sini. Contoh yang udah ada tahun 2019, nanti seperti ini tampilannya. Kalau sudah berhasil diimpor. Ini polanya tinggi nggak, Bu? Ini 2019, pada saat programnya masih pengelolaan penyelenggaraan transportasi udara. Nah, itu nanti kalau misalnya ada revisi atau kalau kemarin nih 2022 udah sampai revisi kedua ya Bu Rina, nanti bisa diimpor lagi di sini. Misalnya mau ada revisi yang versi kesekian, kayak gitu. Kemudian di RKKL ini memang tampilan penyajian datanya ada beberapa versi, ada yang versi kertas kerja, ada yang versi POK, ada yang versi pagu 2 digit, 6 digit, kayak gitu. Untuk yang versi POK, kemudian ini yang pagu 2 digit. Oh, sorry. Yang pagu 6 digit, kita mau cek dulu nanti. Pagu 6 digit. Kemudian rencana penarikan dana, ini per bulan. Kemudian perkiraan penerimaan. Nah, kalau perkiraan penerimaan ini juga ada yang per tahun, ada yang versi bulanan. Bapak sehat, Bu? Itu untuk RKKL-nya. Nah, kemudian dari RKKL ini kemarin harapannya kan bisa di-trace ya, penyerapannya berapa, realisasinya berapa, khusus untuk yang BLU, karena kalau yang RM sudah tercover semuanya di Sakti. Kemudian untuk BLU, di sini ada penerimaan BLU. Nah, ini asalnya hanya dari Medex saja, pelayanan Medex. Nanti bisa
Kalau di Medex modelnya adalah push data. Jadi di kasir di sana ada integrasi data dengan SIMKEU, nanti bisa di-push datanya ketika sudah dinyatakan sebagai penerimaan hari itu di-push, nanti akan masuk ke sini datanya sebagai penerimaan PNBP. Itu. Jadi penerimaan yang didata di SIMKEU sejauh ini dari situ. Kemudian terkait dengan belanja. Mbak, sebentar Mbak. Ya. Mas Jadi, Mbak Rina. Mau di hold dulu atau gimana? Bentar. Tunggu bentar Mbak, takutnya enggak, kayaknya lagi belum konsen tuh. Oke. Takutnya udah panjang-panjang lebar, nggak taunya luasnya nggak ketemu. Nggak ada kalkulatornya. Nggak jelas. Nggak jelas, Bu. Yang nggak jelas suara saya. Bukan. Ini laptopnya. Suaranya lagi nggak jelas. Bentar, Mbak. Aku buka di HP, jadi nggak jelas juga monitornya. Itu feedback, Bu. Oke. Ini kan pakai laptop. Ya ada. Bisa. Ya, ayo Mbak, ulang Mbak. Maaf ya Mbak, ini. Mbak Sarah. Diulang dari mana, Bu Rina? Suaranya kurang jelas tadi karena ada masalah sama laptopnya. Oh iya. Bisa mohon diulang dari yang pertama nggak? Oh, dari yang awal ya? Iya, dari boleh tadi ya, RKL ya, Bu? Iya, oh iya. Maaf ya Mbak. Oke, Bu. Mulai dari logout dulu, Mbak. Di logout dulu, nanti domainnya dikasih tahu domainnya apa. Oke. Kelihatan nggak, Bu, linknya? Iya. Iya. simkeu.balhapen.id ya. .id, nggak ada akunnya. Bentar. Ini loginnya ke sini nih sebenarnya menggunakan akunnya e-office, Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu udah punya akun e-office, nanti tinggal saya cek dulu apakah sudah punya akses ke SIMKEU atau belum. Kalau misalnya udah punya, berarti bisa langsung login pakai akunnya e-office. Oh gitu ya. Iya. Oke. Untuk passwordnya nanti berarti apa tadi? Sama dengan e-office. Oh, Hapen ya. Iya. Hapen 559 ya, Mbak? 559? Apa, Bu? Iya, 559662. Passwordnya tadi. Oh, bukan. Apa? Aku kan nggak. Ibu pernah buka e-office nggak, Bu? Pernah. Nah, itu menggunakan akunnya Ibu. Username-nya? Oh, akun user aku. Iya, betul. Iya, oke. Iya. Iya. Nanti kami lihat dulu. Bu Rina sudah di-assign ke SIMKEU atau belum? Ya. Oke. Nah, di bagian depan ini, Bu, ini dashboard-nya. Isinya ada pagu, kemudian ada sumber dananya, terbagi jadi 2, RM sama BLU, kemudian target pendapatannya. Sebagian bawahnya ada SPP, SPM, SP2D, terus rekap pengeluarannya, baik dari sisi RM maupun BLU. Nah, nanti karena memang yang kita kelola hanya BLU, di sini pastinya akan muncul BLU aja ya, Bu ya. Ini di sini ada grafik untuk pengeluaran sama penerimaannya. Itu untuk dashboard-nya. Kemudian ini ada beberapa menu.
kaitannya dengan RKKL nanti ada di sini, perencanaan dan anggaran. Nah, di perencanaan anggaran, Ibu bisa buka RKKL. Nah, di sini ada beberapa versi. Mungkin dari yang pertama, ini adalah daftar revisi di tahun yang dipilih. Jadi misalnya di 2019, ini ada satu RKKL. Nah, ini ada satu baris di sini datanya. Nanti statusnya aktif yang mana? Biasanya kan kalau misalnya udah ada beberapa kali revisi, yang aktif yang revisi terakhir ya, Bu. Jadi misalnya ada versi kayak kemarin yang Ibu kasih, ada versi awal, nanti bawahnya nanti ada versi revisi pertama, revisi kedua, nanti yang aktif adalah revisi yang terakhir gitu. Nanti bisa diatur sendiri. Tuh, nah kemudian untuk ngimpornya di menu rincian kertas kerja. Nah, diimpornya di sini nih, impor ADK RKKL. Nah, nanti ADK-nya itu ekstensinya tuh kemarin kalau nggak salah kan titik 22 gitu filenya ya Bu ya. D apa gitu titik 22 S22. Nah, nanti titik S22-nya itu Ibu ganti jadi .rar sebelum diimpor ke sini. Oh, iya. Diganti jadi titik rar sebelum diimpor ke sini biar nanti terbaca sama sistem. Karena ini ekstensinya memang ekstensi yang dibentuk sendiri oleh Kemenko, jadi kita nggak bisa baca. Dia harus diubah dulu ke rar baru bisa kita upload ke sini. Kalau sudah diupload nanti bentuknya akan seperti ini, akan masuk ke aplikasi. Tuh. Ini bisa beberapa versi. Kalau misalnya mau nyari versi yang kesekian bisa dari sini. Cari versi berapa yang mau dicari, kemudian diklik cari gitu. Kebetulan yang 2022 kemarin kami udah sempat bikin versi awal, tapi ketika dicoba untuk diupload masih belum bisa, masih harus disesuaikan dulu. Jadi kita lihat yang sudah ada datanya dulu, yang 2019. Tuh. Nah, ini ada beberapa versi, ada versi print kertas kerja, ada versi POK, pagu 2 digit dan pagu 6 digit. Nah, ini nanti sebenarnya sama sih sumber datanya, cuma kita tampilkannya dengan versi yang berbeda aja. Tuh, kemudian ini yang versi 2 digit. Dan seterusnya. Kemudian yang rencana penarikan dana ini bisa diisi per bulannya. Tuh. Nanti dipakai yang dibutuhkan aja lah ya Bu ya. Tuh. Itu untuk RKKL-nya. Nanti bisa diimpor di situ. Kemudian sampai di sini ada isu Bu? Cukup itu dulu Mbak. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian terkait dengan penerimaan, yang sudah ada itu adalah penerimaan PNBP yang di Medex. Nah, ini data ini bisa muncul di sini itu karena di kasir ngirim data ke sini, Bu. Jadi metodenya setiap harinya itu memang harus ada data penerimaan yang dikirim agar bisa terbaca di SIMKEU. Kirimnya lewat aplikasi apa dia? Medex. Medex Di kasir, ya. betul. Jadi kayak semacam diupload dulu dari aplikasi Medex itu ya. Tinggal checklist aja sih Bu, tinggal pilih mau ngirim data hari apa, dipilih, kemudian saya coba tunjukkan. Ya. Ini biasanya yang mengoperasikan bagian kasir ya Bu. Di sana ada Mbak Lian, ada Mbak Vita, ada Mbak Mia. Nah udah lama nggak dipakai nih, saya juga udah agak
Rincian. Oh, bukan ini ternyata. Oh, sepertinya di hide, Bu, menunya, Bu. Nanti saya screenshotkan deh. Nanti saya screenshotkan menunya seperti apa. Kalau Nah, pakai ini menu admin nggak bisa, Mbak. kenapa? Memang harus dari kasir, Mas. Oh, Nanti saya screenshotkan, Bu, menunya. Jadi kalau secara kerjanya itu nanti akan muncul daftar transaksi di hari itu atau sesuai dengan tanggal yang dicari. Kemudian tinggal di checklist mana-mana saja yang mau dikirim, terus submit. Nanti akan terkirim ke sini. Akan terkirim terbaca di sini. Cara kerjanya seperti itu aja sih. Intinya ada verifikasi dulu lah dari kasir. Jadi data di Medex tuh nggak langsung masuk ke sini, harus di-verif dulu mana-mana yang memang oke, ini penerimaan hari ini diakui gitu, baru masuk ke sini. Gitu, Bu. Iya. Berarti nanti itu sama itu ya bagian kasir ya. Betul, betul. Ya. Betul. Kasir belum mewakili nih. Nanti mungkin bisa diterima. Iya. Iya. Oke. Itu tadi penerimaan. Kemudian untuk belanjanya ada di menu ini, belanja atau pengeluaran. Nah, nanti dimulai dari permohonan pencairan dana, Bu. Kemudian lanjut ke SPP, SPM, SP2D, dan ini untuk monitoring saja sih sebenarnya dua menu ini. Pembayaran sedang diproses dan pembayaran yang sudah diproses. Yang sedang diproses mana-mana aja, yang sudah selesai mana-mana aja. Ini untuk monitoring aja. Tuh, jadi secara alurnya dari mulai permohonan pencairan dana, kemudian SPP, SPM, SP2D. Seperti itu. Coba sebentar data permohonan pencairan dananya. Nah, ini ada beberapa jenis, mulai dari penunjukan langsung sampai dengan pembayaran honorarium. Nanti bisa dipilih mana yang mau diajukan. Misalnya kita PL. Biasanya apa, Bu, kalau PL, Bu? Pembelian langsung biasanya apa itu namanya ya? Ya pembelian bahan deh. Bahan apa yang ATK gitu ya? pembelian ATK boleh. Misalnya 1 juta deh. Nah, anggarannya ini mau dari akun yang mana? Ambil dari akunnya lah ya. Iya, di mana ya? Iya. 5251121 biasanya. 5251121. Kalau ATK misalkan. Masuk persediaan ya? Ini ya, Bu? Iya. Nah, itemnya apa? Penunjang pelayanan ya. Oke. Kemudian, nah dari step 1 tadi, itu tadi untuk data permohonannya. Kemudian di step 2 nih, ada dokumen persyaratannya, Bu. Nah, dulu nih memang diminta untuk ngecek, ini untuk checklist aja sih sebenarnya. Dokumen persyaratannya udah, misalnya form permintaan user udah ada atau belum, keterangannya apa. Kemudian instruksi kepada penyedia sudah ada atau belum. Kalau sudah ada tinggal di checklist aja, keterangannya apa. Kayak gitu aja sih, Bu, sebenarnya. Dokumen pengadaan, surat penawaran, dan seterusnya. Ini prosesnya harus lewat ini dulu ya? Iya. Ya, harus lewat checklist ini ya? Iya. Oke. Nanti kalau misalnya ada isu, nanti disampaikan aja. Biar kami sesuaikan. Misal kita checklist semuanya, kita simpan. Nah, di step yang ketiga nih tinggal nge-review aja yang data yang sudah di input tadi, apakah sudah betul atau belum, memastikan aja. Kalau misalnya sudah betul, tinggal disimpan atau disubmit ke PPK. Kalau disimpan berarti nanti ada kemungkinan untuk
Mungkin, oh saya simpan dulu deh sebagai draft, nanti mau saya edit lagi atau masih belum yakin gitu. Pajak yang salah. Misal kita submit, 36 juta. Sebenarnya 3 juta. karena udah disubmit maka datanya akan hilang dari sini. Dari Nanti kalau hanya disimpan aja, datanya muncul di sini. Tapi kalau disubmit, datanya akan langsung terkirim ke sini, ke SPP. Ini di PPK sebenarnya. Ini karena saya loginnya menggunakan admin super, jadi bisa membuka semua menu. Nanti kalau TPN-nya balikin. gimana Bu? Kantor pajak. Gimana Bu Rina? Ya. Ya Mbak. Oke, nanti ini setelah tadi permohonan pencairan dananya disubmit ke PPK. Kemudian nanti PPK bisa mengakses dari menu ini SPP. Oke. Bisa direview pengajuannya, diverifikasi persyaratannya, apakah kalau checklist nih berarti disetujui. Tapi kalau X merah, ini berarti tidak disetujuin persyaratannya. Nanti bisa dikasih keterangan. Tuh misalnya. Oke Mbak. Mohon ya. Oke, tolak misalnya Bu. Nah. Coba kita lihat. Oh, datanya belum muncul. Ini juga masih perlu disesuaikan. Data SPP-nya. Jadi untuk ngisi data selanjutnya ini harus disetujui dulu, Bu. Oke. Terus Di sininya harus setujuin dulu ya. Ya, dan harus kalau misalnya disetujui, kalau mau disetujui semuanya harus sudah terverifikasi tadi persyaratannya. Misalnya ada yang tidak disetujui salah satu aja itu belum bisa lanjut, Bu. Oh iya. Iya. Ini step yang kedua, data SPP-nya. Form SPP-nya bentuknya seperti ini. Jenis kontraknya. Belum bisa ya? Nah, ini nggak bisa ya? Ya, nampak. Kemudian ini kalau kontraktual nih memang harus ada data kontrak yang dipilih, Bu. Nanti ada masternya, bisa diinput sendiri, bisa dikelola sendiri. Tapi kalau non kontraktual tuh kan nih memang nggak usah diisi ya. Kemudian untuk pajak nanti ada PPN 212223. Nilai potongannya berapa? Nanti ini pajaknya bisa lebih dari satu, misalnya ada PPN dan ada PPh 21, misalnya ini masing-masing. Ibu bisa tambah di sini. Nah, misalnya PPh 21. Kayak gitu. Untuk pembayaran apa? Ini sesuai dengan yang uraian yang diinput tadi di depan. Kemudian cara bayarnya apa? Jenis pembayarannya. Tadi ditaruh di mana? Sifatnya apakah dia UP, TUP, dan seterusnya. Nah, dasar pengeluarannya ini sesuai dengan DIPA yang aktif pada saat itu. Iya. Kemudian suppliernya siapa? Nah, ini nanti juga data suppliernya bisa dikelola sendiri, Bu, di master data. Misalnya
Penambahan supplier itu taruhnya nanti di mana? Di master data. Di master data. Supplier Nanti baru atau biar bisa dipilih di sini. Misalnya ada yang baru, nanti bisa Ibu kelola di data pendukung. Data pendukung, referensi, oh sorry sebentar. Di sini Bu, di data referensi, data supplier. Data referensi yang di belanja pengeluaran. Nah ini, bisa dikelola di sini. Mau diubah, mau ditambah. Tuh, alamatnya bisa jadi lebih dari satu, jadi kita pisah di sini. Misalnya Telekomunikasi Indonesia nih. Ini dia list alamatnya bisa lebih dari satu, makanya kita pisahkan. Oke. Di suppliernya. Apa biasanya, Bu? Inilah aja. Alamatnya yang di mana, kemudian nomor rekeningnya yang mana. Gitu. Terus kita simpan. Nah, masih belum sesuai juga ini. Pajaknya. Masih belum mau. Minta tolong dicek ya Mas Yogi atau Mas Zen. Ya, Mbak. Di SPP. Kaitannya dengan pajak tadi yang masih belum mau. Oh, udah. Nanti diceknya yang bagian ini aja Mas Yogi. Yang kontraktual. Karena tadi kita pilih non kontraktual udah mau. Oke, Mbak. Kemudian ini persyaratan SPP. Ada macam-macam. Nah, kemudian yang terakhir kita review. Nah, di sini bisa nyetak SPP. Kita coba cetak. Sebentar saya share ulang. Terlihat? Ya. Ya, ini tampilan SPP-nya. Jumlah pembayarannya, karena tadi sudah dikurangi dengan pajak 10.000, jadi 990. SPP-nya berarti mulai. Ya. Cepat pembayarannya tadi UP, tanggal 1 Februari tadi. Jenis belanja, kemudian suppliernya. Nilai kontraknya sekian.
Nah, nanti untuk ini kita masih perlu cek lagi, Bu, apakah memang udah sesuai seperti ini atau belum nilai-nilainya. Secara format, apakah masih, ini pejabatnya juga belum diganti. Secara format, apakah ada perubahan, Bu? Nggak ada Format sih, SPP-nya? seperti itu aja nggak apa-apa. Yang penting Iya. kelihatan pagunya, sisa Hmm. berapa. Mhm. Jadi buat ngedetek ya tinggal berapanya kan nanti. Iya. Jadi kalau nilainya sih kami masih perlu ngecek. Nanti ada perubahan apa di supplier tadi ada di referensi ya, Ya, di supplier, data referensi. jabatan gitu ya. Iya. Nah, oke. Nah, ini juga belum. Sebentar, kalau jabatan saya carikan dulu. Kami sepertinya ada membuat data. Ini terlihat ya, Bu, tampilan websitenya. Iya, kelihatan. Data Data, pejabat ya. ini data pejabat, Bu. Di data referensi data pejabat. Nah, ini nanti bisa diganti aja. Bisa Ya. diedit. Unitnya tahun berapa? Ya. Ya, kayak gini ya, Bu ya. Ya. Tuh. Oke, kita lanjut dulu. Itu untuk SPP. Kemudian kita submit. Nah, kalau di submit nanti datanya akan Ke SPM. ke SPM. Oke. Nah, di sini di SPM. Nah, ini jumlahnya masih 0, masih belum sesuai. Nah, ini ada verifikasi SPP terlebih dahulu. Ada verifikasi terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang masih belum sesuai, tinggal ditolak. Ini kita coba lanjut. Kemudian ini data SPM-nya. Data SPM tuh isinya hanya tanggal, Bu. Karena secara data nanti akan ngambil dari SPP yang diinputkan tadi. Tanggalnya misalnya kita coba tanggal kemarin. Kemudian persyaratannya. Ini ada yang sudah auto check. Simpan. Nah, ini selanjutnya kita bisa cetak SPM-nya. Nah, formatnya seperti ini untuk SPM. Ini juga kurang naik ini harusnya di sini. Harusnya di sini. Nah, begini. Ini juga masih belum oke. PPSPM-nya. Masih tumpang tindih ya. Iya, masih tumpang tindih. Oke. Formatnya tidak ada perubahan juga, Bu, untuk SPM? Ya, itu aja. Ini nilainya nanti kita sesuaikan lagi. Untuk di Sakti sih sekarang beda sih formatnya sama SAS. Ini kan formatnya seperti di SAS ya. Betul. Kalau di Sakti formatnya kan beda sekarang. Mau disesuaikan atau gimana, Bu?
Sesuaikan dengan Sakti atau mau gini aja? Kalau di Sakti itu SPP-nya itu dia tidak ada pagu sebelum pagu dana, terus sisanya berapa gitu nggak ada. Kalau nggak kayak di Sastan. Kalau di Sastan lebih jelas pagunya tinggal berapa. Ya seperti inilah gitu. Kalau di Sakti sekarang cuma itu doang. Berapa yang ditarik, terus potongannya berapa, bersih berapa, udah gitu aja. Yang di Simkeu nanti gimana, Bu? Di sini aja, yang seperti SAS aja. Ini aja, oke. Oke. Kita lanjut. Submit. Ini datanya akan masuk ke SP2D. Nah, ini masih ngepak juga. Kita belum bisa melihat SP2D-nya. Mas Yogi sama Mas Zen minta tolong ya. Baik, Mak. Kita coba buka yang pembayaran sedang diproses. Nah, ini nanti untuk transaksi yang memang sedang diproses, ini kan tadi masih sampai di SP2D, datanya akan ada di sini, di proses terakhirnya di mana? Berarti di SP2D di bendahara pengeluaran. Kita bisa lihat detailnya. Detailnya kayak gini aja sih. Kalau misalnya ada catatan di mana, misalnya di BPK tadi ada catatan, di BPSPM tidak ada catatan, langsung approve. Di bendahara pengeluaran SP2D sedang diproses. Ini list persyaratannya nanti bisa dilihat juga. Atau di PPK list persyaratannya apa saja, statusnya apa. Kemudian PPSPM list persyaratannya apa aja. Seperti itu. Nah, ini memang kan tadi untuk SPP, SPM, dan SP2D, semuanya tuh hanya bisa dicetak di masing-masing menu ya, Bu ya. Nah, ada kemungkinan nanti perlu mencetak dokumen-dokumen itu pada saat sudah selesai diproses enggak? Ya. Memungkinkan ya, Bu ya? Ya. Oke, berarti nanti kita tambahkan deh. Coba kita lihat di pembayaran sudah diproses. Berarti di pembayaran sedang diproses dan yang sudah diproses nanti kami tambahkan untuk cetak-cetak dokumen mulai dari SPP, SPM, dan SP2D. Ya nanti, karena memang datanya kalau sudah dikirim, dia akan berpindah. Udah nggak stay di situ lagi. Jadi kalau memang misalnya perlu cetak SPP, tapi posisi datanya sudah sampai ke SP2D, kita udah nggak bisa cetak lagi. Iya. Nanti kami tambahkan di kembali sini. lagi ya, takut ada yang kurang atau Betul. Oke, Bu. Tinggal SP2D-nya ini yang kita masih belum bisa tadi, masih diperbaiki. Oke, nah kemudian itu untuk prosesnya nanti kita balik lagi ke SP2D kalau sudah betul, Bu. Kita lanjut dulu ke sini. Nah, waktu itu pas sama Mbak siapa ya bendahara pengeluaran waktu itu? Rahma ya. Mbak Rahma, betul. Sama Mbak Rahma itu kami diminta untuk bikin menu-menu ini disesuaikan sama SAS, ada RUH SPP, kemudian RUH transaksi, saldo awal, SP3B, buku pembantu, dan cetak LPJ. Ini data yang sudah pernah ada di tahun 2000. Oh, di sini juga sudah ada sih. Untuk cetak SPP, SPM, dan SP2D-nya. Di RUH SPP. Kemudian, ini bisa kita edit lagi. Data SPP-nya yang tadi.
Ini sebenarnya persis sama dengan yang ada di SAS Ibu, RUH-nya. Tanggal berapa? Dan bayaran berapa untuk apa? Kalau yang di sini tadi kan memang ada alurnya. Mulai dari permohonan pencairan dana, kemudian baru bisa kita bikin SPP. Datanya asal dari sini. Tapi kalau yang di RUH SPP ini memang langsung mencatat langsung di sini. Tidak ada proses sama sekali, langsung didokumentasikan langsung di sini gitu. Bedanya itu aja sih, Bu. Antara yang ada di sini, SPP yang ada di sini dengan SPP RUH SPP yang ada di sini. Berarti kalau yang pakai belanja tadi atau yang tadi pakai proses, yang tadi pakai proses itu berarti itu kayak semacam monitoring untuk pejabat pengadaannya dulu gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau ada permohonan pencairan dana, baru nanti bisa diproses di sini. Tapi kalau yang RUH ini memang tinggal sudah kayak misalnya data-data yang sudah lampau lah ya Bu, yang bulan Januari itu kan memang sudah numpuk belum diinput ke sini. Nah, nanti bisa dari sini yang RUH SPP ini. Kan nggak mungkin diisi di sini kan Bu. Maksudnya terlalu lama juga. Kalau di sini kan memang sudah langsung aja. Ketika kita input SPP-nya, nanti langsung bisa nyetak 3 dokumen tadi. SPP, SPM, dan SP2D-nya. Langsung bisa dicetak. Kalau dulu pas zamannya Mbak Rahma tuh, nomornya memang disamakan hanya berbeda format aja. Jadi ketika SPP, nomornya sama-sama nomor 1. SPP, SPM, SP2D sama-sama nomor 1, tapi beda formatnya di sini. Mungkin jadi yang tadinya SPP jadi SPM, kayak gitu aja, Bu. Saya nggak tahu kalau yang sekarang gimana mekanismenya. Ya, untuk nomor SPP dan SPM sama aja sih Mbak sampai sekarang. Kita formatnya biar gampang mencarinya aja. Iya. Paling yang dibedakan yaitu tadi SPM sampai SPP ada tahun. Iya. Nomornya sama, nomor SPP, nomor SPM disamakan. Sama SP2D. Iya. Oke, itu. Kemudian ada RUH saldo awal. Kita simpan. Ini saya agak lupa sih, Bu. Saldo awal ini. Kalau yang tadi Mbak, yang di belanja dari pengeluaran tadi, kalau prosesnya checklist itu belum terlaksana atau belum setujui, berarti dia belum bisa jadi SPP ya? Belum bisa jadi apa, Bu? Tadi kan ada permohonan pencairan dana. Iya. Belum apa namanya, belum terchecklist semua istilahnya, atau belum disetujui semua, itu nggak jadi data SPP ya? Iya. Ini yang RUH saldo awal saya agak lupa. Isinya kayak gini.
Saldo awal untuk masing-masing buku pembantu. Ya, pembantu buku kelas ya. Buku kelas umum buat PKU. Tapi nanti butuh buku pembantu nggak sih, Bu? Maksudnya kalau kemarin tuh Bu Rina sampaikan akuntansi sudah ada di Sakti. Nah, ini masih perlu nggak kalau yang di sini? Ini kan lebih ke ini ya, ke bendahara pengeluaran kayaknya ya. Iya. Iya. Nanti aku tanyain ke Mbak Ut, kayak perlu kali ya. Mbak Utnya kembali lagi itu ya. Mbak Ut lagi apa? Nanti itu ditanyakan ke Mbak Ut dulu ya, Mbak. Iya. Oke, Bu. Kayaknya perlu sih. Jadi buat apa? Mungkin BKU-nya aku juga belum tahu nih, masih manual atau udah pakai aplikasi. Oh iya. Untuk BLU-nya. Tuh, kemudian RUH transaksi. Nah, ini bisa dipilih SPM-nya mana. 19. Nah, nanti datanya langsung muncul sesuai dengan SPM yang kita pilih di sini. Tahun anggaran, tanggalnya, kemudian nomor dokumennya, uraiannya, sama jumlahnya. Nanti tinggal ngisi nomor rekeningnya, pajaknya. Ini juga nggak harus diisi. Jadi ini memang formnya beda-beda sesuai dengan jenis transaksi yang kita pilih di sini. Ini nanti kita nginputnya itu di data pengeluaran di RUH transaksi ini atau di belanja tadi ya? Kalau belanja nih memang yang ada prosesnya sih. Kalau belanja itu yang pakai proses gitu ya? Iya, yang ada proses. Jadi ada pengajuannya dulu, kemudian dibuatkan SPP-nya, SPM, baru deh SP2D. Tapi kalau yang di sini enggak, Bu. Dia hanya mendokumentasikan saja. Transaksi-transaksi yang udah berlalu maupun yang kalau misalnya sekarang tidak ada proses pengajuannya tidak didokumentasikan, ya bisa lewat sini aja sih. Yang RUH transaksi ini yang lagi tadi dikerjain, yang tambah data ini nanti ini untuk proses penginputannya si siapa namanya bendahara atau yang dulunya itu sebagai operatornya SPM ya. Dulu kan ada operator SPM itu untuk menginput data supaya jadi ini kan menginputnya kayak di SAS itu transaksi. Iya. RUH itu. Itu yang inputnya di situ atau gimana? Nah, ini dulu tuh memang semuanya tuh request-nya bendahara, Bu, menu yang ada di sini. DRH SP3B juga.
Kalau sekarang Bu Rina dan tim butuhnya apa, Bu? Enggak sih, cuma saya masih bingung yang di sini. Mungkin ini kan dulunya permintaan dari Bendara Pengeluaran ya. Iya. Itu apa nanti itu hubungannya ke, kalau dilihat kan RUH SPP, RUH transaksi, ya itu sih memang itu yang Bendara. Cuman itu nanti apa dia nginput ulang dengan yang biasanya diinput sama operator SPM itu loh. Kan kalau kita ada apa sih namanya permintaan belanja, itu kan kita nginput untuk menjadi SPP. Nah kalau melihat dari sini transaksi ini apa sih Bendara nginput ulang, bukannya nanti dia sudah keling gitu ya, maksudnya sudah dia enggak apa ini untuk keperluannya LPJ-nya atau gimana, BKU-nya ya? Saya nggak paham kalau yang Saya lihat LPJ-nya. Ini SP3B. Oh ini karena data pengeluaran BLU kali ya Mbak? Iya Bu. Data pengeluaran belanja atau pengeluaran BLU. Install dulu. Oh, install dulu. Oke. Installnya apa? Installnya punya SPTJ itu punya orang. Dia ada data pengeluaran. Ini lebihnya di sini, tapi ada soal. Ini lebih kayak penginputannya ini ya, datanya siapa namanya, Bendara Pengeluaran. Oh iya. Ini untuk SP3B ya benar, SP3B yaitu kayak pengesahannya BLU itu. Kalau SP3B ini beberapa SPM ya Bu ya, Ya, kalau nggak salah beberapa beberapa SPM yang dibuatkan untuk pengesahan ya. Jadi dia sudah digondongkan 3 bulan gitu kan, 2 bulan SPM dimasukkan ke sini gitu. Oh, dulu kan karena prosesnya iya. Kita coba aja deh. Sebentar. Ini KRO-nya ya Bu ya. Berarti ini SP3B input lagi ya. Karena kan hitungannya kan BLU ya. Gimana Bu? Ini dasarnya untuk dasar belanja BLU kan ya. Dasar pengeluaran BLU kan. Jadi kalau pengusahaannya lagi. Yang tanda tangan biasanya siapa Bu? PPK? Itu, KPA. KPA. Nah, ini kalau
sudah ada data transaksi di 2019 atau di tahun yang dipilih tadi, nanti akan muncul di sini, bisa dipilih. Terus kita simpan. Nah, kalau misalnya mau nambah manual juga bisa. Nih, kalau kita ngambil dari status ini untuk membedakan antara yang kita input dari sini atau yang kita ambil dari rekap data SPM. Ngambilnya kalau ngambil dari rekap data SPM nggak input manual bisa? Bisa, Bu. Nah, ini kebetulan nggak ada data yang terbaca SPM. Ya, oke. Jadi kalau tadi yang misalkan ada data kebaca, rekap transaksi tadi, kita tinggal klik-klik itu atau gimana? Iya, tinggal checklist aja di sini. Tinggal dipilih. Mana yang kita mau buat SP3B gitu ya? Iya, betul. Nanti dia akan dengan sendirinya ngambil ke mana-mana gitu ya, apa yang SPM yang sudah istilahnya yang sudah dikeluarkan gitu tadi kan? Iya. Jadi SP3B itu kan untuk pengesahan KPPN lah istilahnya gitu ya. Nanti dari situ untuk data ngambilnya dari SPM yang sudah dikeluarkan bulan sebelumnya gitu bisa ya. Iya, betul. Yang aja atau enggak, jangan kalau input manual kan 2 kali jalan Mbak. Jadi. Ini kalau SPM yang sudah dibuatkan SP3B harusnya nggak muncul di sini kan, Bu? SPM yang sudah pernah dibuatkan SP3B ya harusnya nggak keluar. Harusnya nggak muncul ya. Ya, jangan sampai nanti data double. Oke, terus nah ini rekap pendapatannya. Itu pula dengan pendapatan ya, bisa diklik aja ya. Nah, caranya sama persis kayak tadi di pengeluaran. Kalau ada datanya nanti seperti ini juga. Ini, Bu. Ini kwitansinya yang pendapatan yang dari PNBP tadi. Tapi kalau saya mau SP3B Januari, saya klik semua Januari gitu ya? Iya. Banyak juga dong. Februari. Yang ini, Bu, maksudnya. Ini tinggal diklik all aja sih kalau misalnya mau ditarik semuanya. Nggak ada itu bulannya ya? Nggak ada bulannya. Jadi ini harusnya per bulan ya, Bu ya? Iya, dia ketahuan itu nanti bulan berapa. Misal, karena kan ini gelondongan ya. Iya. 29 ini misalkan bulan Januari gitu. Tapi kita kan biar ini aja sih, next year aja kalau itu bulan total Januari gitu. Dari masukin bulannya. Oke. Ya. Jadi misalnya kita mau tarik SPM yang di bulan Januari, Januari Februari gitu ya, Bu, misalnya. Iya, takutnya kan 2 bulan. Ya, takutnya si kasir sudah nginput sampai 2 bulan, saya belum pengesahan kan. Nah, kalau ini kan jadi biar tahu ini yang mana sih yang Januari, yang Februari gitu. Walaupun nantinya setelah lakukan SP3B itu yang hilang dia. Ya. Iya kan? Begitu juga dengan rekap pendapatan ya, Bu. Kalau sudah dipilih, maka dia akan hilang dari daftar ini. Oke. Misal tadi Bu Rina mau membuat SP3B untuk 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Berarti rekap pendapatan yang harusnya muncul itu juga
3 bulan. Nah, karena prosesnya kan saya SP3B-nya di bulan 4 misalkan. Berarti kan dia nongolnya itu kan berarti di sini pendapatan ini akan nongol sampai bulan yang sudah diinput sama kasir kan, yang sudah diupload kan? Iya. Iya enggak? Iya. Nah, bisa aja si kasir di bulan keempat itu udah setengah jalan ngupload, bisa nggak gitu? Pertengahan di April dia sudah ngupload, apa memang uploadnya harus bulan sekali? Enggak sih Bu, bisa tiap hari juga. Tiap hari. Nah itu makanya kalau pada saat pengesahan di bulan 4 pertengahan, misalkan saya melakukan pengesahan, bisa aja yang timbul di situ, kalau misalkan nggak ada bulannya ya Mbak, saya nggak tahu itu yang mana bulan Maret, ataupun Aprilnya, ataupun Februarinya kan gitu. Jadi nanti pada saat bikin SP3B, itu muncul Januari, Februari, Maret, dan pertengahan April kemungkinan sudah di-download gitu ya, sudah diupload sama kasir. Jadi saya tinggal pilih yang 3 bulan itu aja gitu kan. Atau saya mau pengesahan 2 bulan aja dulu deh, soalnya yang bulan ketiga masih masalah nih gitu. Belanjanya misalkan. Di belanjanya ada masalah. Kadang saya kalau pengesahan ya di match sama pendapatan juga sih. Oke. Ini begitu juga dengan pendapatan ya Bu, berarti kalau memang sudah pernah dipilih di SP3B misalnya nomor sekian, ketika kita akan membuat lagi harusnya pendapatan itu sudah tidak muncul lagi. Iya. Oke. Ini listnya daftar kwitansinya serta nilainya. Nah, kalau ini ada tanggalnya sih. Oke. Ini kita sandingkan antara belanjanya dengan pendapatannya. Kemudian kita bisa cetak SP3B dan SPTJ-nya. Coba lihat sekalian. Berarti gini ya, yang rekap checklist itu bisa dipakai di sini, Bang? Yang biasa bikin checklist itu bisa dipakai di sini, Bang? Checklist. Nota dinas. Iya. Bisa. Ada. Ini SP3B-nya. Ini ya. Kemudian SPTJ. Masih sama ya Bu formatnya? Sama. Oke. Ini daftar SP3B yang sudah pernah dibikin di tahun atau bulan tertentu.
Kemudian next. Sorry. Ini buku pembantu. Ini kalau ini dulu formatnya tuh dibuat gimana ya? Itu nanti dengan otomatisnya kalau di input itu dia di BKU akan masuk gitu ya? Iya. Ikut atau enggak? Apa itu semacam laporan? Bentar Bu, saya coba buka dulu. Oh, sudah menjadi laporan berarti ya, Mbak? Iya, Bu. Cuma ini memang waktu itu saya ingat saya ini ada dibuatkan formatnya tersendiri. Jadi karena memang kan bentuknya beda-beda ya Bu antara buku pembantu yang satu dengan yang lainnya. Formatnya beda-beda. Terus waktu itu udah sempat dibuat tapi belum sesuai. Dan nanti ditanyakan ke Mbak Ut apakah ada formatnya seperti apa. Oke. Kemudian ini LPJ. LPJ itu waktu itu ada LPJ bendahara, BA kas dan rekonsiliasi, sama saldo rekening. Nah ini juga kita belum cek lagi nih. Saya coba downloadkan. Gua pensiun nanti kan. Saya membantu saja. Mau dimoyongin orang di sini. Ngopi dan ngopi. Ini rincian saldo rekening. Kemudian ini BA kas rekon. Ini masih kosong datanya. Ini kan Mbak Utnya lagi ada kegiatan ya, jadi belum bisa ngikut. Ini kan bagiannya bendahara pengeluaran. Nanti untuk detailnya atau apa mungkin bisa ke Mbak Ut lagi nanti untuk konsultasinya. Boleh Bu. Kalau yang sekarang ini proses awalnya itu intinya anggarannya sudah masuk tadi ya, di KKL tadi. Terus untuk penginputan dokumennya tadi di mana tadi belanja pengeluaran BLU ya.
Dokumen. Belanja dari pengeluaran BLU ya. Ya. Untuk adanya pencairan. Ya, ada di situ ya. Iya. Di menu mana? Permohonan pencairan dana. Iya. Iya. Ini kalau ada pengajuan. Ada pengajuan untuk dibuatkan SPP dari sini. Oke, dari situ. Nah, terus nanti ini untuk terkait BLU kita masukin semua di sini. Tapi secara anggarannya dana RM itu masuk juga kan, karena dia ngambil dari RKKL kan. Iya, masuk juga. Nah, itu nanti yang RM itu keblok atau enggak ya? Atau maksudnya kebuka nggak gitu? Kalau misalkan kan tadi di sini Mbak Sal bilang kita mau ngituin dana BLU aja. Ya kan? Oke, yang kita input memang dana BLU aja yang diperlukan. Cuman tadi saya sempat ngomong sama Mas Agung untuk minta dalam arti penyerapan yang keseluruhan untuk RM dan BLU. Itu gimana? Apa dana RM-nya bisa kita input manual? Karena kan sekarang RM itu kita lewat Sakti. Nah, di e-keuangan ini apakah di input manual aja atau bisa apa sih namanya, pakai ADK Sakti atau gimana ya? ADK-nya Sakti untuk Sakti yang kita pengeluaran RM itu bentuknya seperti apa, Bu? ADK kalau dulu ADK-nya SAS kan memang kita kesulitan untuk impornya. Nah, kalau yang Sakti sekarang kami belum pernah lihat sih sebenarnya seperti apa. Cuma lebih nyaman kalau misalnya minta impor aja. Apa gimana ya? Apakah saya bisa nginput atau saya nginput manual berdasarkan dokumen SPM-nya RM yang sudah menjadi SP2D di Sakti gitu. Atau gimana? Jadi maksudnya itu untuk bisa kelihatan penyerapan yang sudah kita cairkan baik itu RM maupun BLI di e-keuangan. Gitu, Mbak. Kalau untuk RM, kami ada buatkan RUH seperti ini, Bu, untuk input transaksinya. Nah, ini ada beberapa sih, mulai dari SPBY sampai dengan SP2D. Nah, nanti kalau apakah ini mau diinput semuanya, Bu? Nah, kalau yang dulu kan memang kita ada UPBRM ya. Iya. Sekarang kan kita nggak ada UPRM. Kalau terkait RUH SPBY itu kan kayak nginput untuk UP ya. Nah, sekarang kita adanya UP-nya UPBLU, Mbak. Gitu. Jadi untuk rumahnya RUA SPBY itu ini udah nggak perlu lagi ya, Bu? Sama RUA kwitansi untuk RM kayaknya udah enggak ya, karena kita nggak pakai RM. Karena sekarang pakainya UP BLU. Jadi kalau dilihat di sini data pengeluaran RM ya itu tadi untuk fungsinya mungkin untuk bisa masukin aja data RM ke e-keuangan ini ya paling cuma input apa ya, input SPP dan SPM gitu. Kalau misalkan nggak bisa ngambil data dari Saktinya gitu, karena kan kita sekarang posisinya pakai Sakti. Hanya SPP dan SPM aja ya. RPM untuk RM-nya gitu. Tapi nanti dari hasil inputan SPP dan SPM ini akan menjadi data masukin ke penyerapan gitu tadi. Iya. Aja sih. Kita cuma perlu untuk masukin data RM itu supaya bisa keserap. Kan kalau tadi kan penyerapannya cuma bisa kelihatan BLU doang ya. Iya. Tadi ya. Karena kalau bisa
RM dan BLU gitu. Kalau di Omspan itu kita nggak bisa real time karena BLU-nya kan berdasarkan pengesahan. Pengesahan yang kita lakukan itu belum tentu sebulan sekali, Mbak. Kadang bisa 2 bulan sekali. Jadi misalkan di bulan Januari ini real time-nya sebenarnya berapa sih penyerapannya gitu kan. Nah, pengen melihatnya dari dashboard ini. Dashboard-nya si keuangan bisa ngelihatnya baik itu RM maupun BLU-nya. Kalau penyerapan itu Bu, biasanya formatnya seperti apa? Laporan penyerapannya. Formatnya ya itu tadi kayak di depannya. Kayak yang di RKKL. Kayak gini Bu. Enggak, bukan. Dia ada pagu, realisasi, sisa belanja. Jadi ini kan RKKL kan dia cuma pagunya doang ya. Iya. Nah, kalau di penyerapan itu ada realisasinya berapa per bulan. Realisasi per bulan. Kalau misalkan kita melihatnya misalkan di bulan Februari ini, Januari kan berarti sudah ada realisasinya, Januari berapa. Kalau kita sudah input tadi ya, sudah input, terus Januari berapa, nanti Februari berapa yang sudah kita input. Jadi sampai Februari tanggal 16 ini misalkan bisa kelihatan di situ udah sisa berapa dananya. Penyerapan itu akan terbaca kalau memang sudah selesai sampai dengan SP2D. Ya. Kalau SP3B kita abaikan Bu atau gimana? Iya, kita abaikan dulu. Karena hanya untuk pengesahan. Iya. Oke. Jadi maksudnya monitoring untuk daya serapnya itu ya dari sini. Format RKKL ini kan per detail nih, ya kan? Nah, terus nanti dia ada bulannya itu Januari berapa, sudah selesai sampai berapa gitu. Kalau tadi di SPP kan cuman kelihatan pada saat kita nginput ya. Iya. Pada saat kita nginput kelihatan tinggal berapa di SPP tadi. Kalau ini kan kalau dari sini Januari kelihatan tinggal berapa sih nih yang 521.219 misalkan. Iya, yang ini. Ya tinggal berapa ya ini. Dan dari sini nanti itu kelihatan. Berarti ada rencana penarikan dananya, Bu. Rencana penarikan dananya ditampilkan atau gimana? Rencana penarikan dana enggak ditampilkan. Jadi yang sudah terrealisasi. Sudah terrealisasi aja. Iya, itu yang untuk melihat penyerapan kita berapa. Misalnya dari 374 juta ini di bulan Januari keserap berapa, di bulan Februari keserap berapa, sampai dengan totalnya di akhir tahun berapa, dan sisanya berapa gitu ya Bu. Realisasinya berapa, saldonya tinggal berapa, persentase daripada pemakaian itu udah tinggal berapa. Oke, realisasi per bulan, saldo. Presentasi di pemakaian tuh berapa persen? Oke. Nah, nanti dari situ bisa kelihatan belanja barang berapa. Kan di sini ada bisa terkelompok belanja barang dari akun RM-nya berapa, 52, 521 atau 52 berapa ya, 5. Kalau belanja barang BLU kan 525. Akunnya. Iya. Kalau RM 521 apa 52 berapa? Iya. Ini yang BLU yang F kodenya kalau yang F-nya. Kayak gitu. 525. Nanti kan dia langsung memecah kali ya Mbak, bisa nggak memecah untuk belanja barangnya BLU berapa, RM-nya berapa, modal dan pegawai sama. Bisa. Tapi real time setelah saya sudah menjadi SP2D itu tadi kan, angkanya gitu.
Ada 3 tadi ya Bu, belanja barang, belanja modal, sama satu lagi apa Bu tadi? Belanja pegawai. Pegawai. Belanja pegawai ini yang waktu itu Bu bilang dari penggajian? Iya. Karena di BLU itu kan kita nggak ada belanja pegawai ya. Iya. Yang masuk nanti adanya cuma di RM doang. Jadi kalau BLU itu kan modal sama barang aja. Iya. Jadi itu tadi bisa nggak tercover untuk RM. RM-nya di sini gitu. Jadi kita real time-nya nggak cuma BLU. Karena kadang suka diminta keseluruhan. Kalau melihat di aplikasi OMSPAN yang kemarin saya ceritakan itu memang kalau RM-nya real time, karena apa yang sudah kita masukin di RM itu akan masuk di dia gitu ya. Tapi untuk value-nya nggak real time tuh. Kita pengen ngelihat di keuangan real time untuk RM dan value-nya gitu. Terutama ya. Oke, Bu. Nah, untuk laporan-laporan tadi, misal Ibu ada tampilannya, bisa di-screenshot ke kami. Yang versi rekapan berdasarkan 3 belanja tadi juga boleh Bu di-screenshot ya nanti. Nanti saya kirimkan ke Basal ya. Iya, boleh Bu. Sama ini yang untuk yang RM tadi kan ada 2 alternatif. Kalau memang bisa narik dari ADK-nya Sakti, nanti ngambil dari situ aja. Tapi kalau misalnya memang ternyata nggak bisa, kita akan input ya Bu untuk RM. Iya. Nah, kalau di sini, input ya paling berdasarkan aja ya Mbak, berdasarkan SPM-nya RM yang sudah saya buat. Iya, betul. Nah, tapi untuk yang ADK Sakti tadi, kami kan memang belum pernah lihat. Kalau misalnya Bu ada filenya, nanti boleh dikirim ke kami juga biar kami coba buka dulu kira-kira bisa nggak nih diimpor. Oh iya. Ya ntar Mbak ya, ntar saya omongin dulu sama. Iya, boleh Bu. Bisa Ada lagi Bu Rina? Terus tadi kayak ini, kita tadi kan ada UPBLU ya Mbak, yang tadi saya bilang. Iya. Oke, UPBLU itu kan tadi itu pakai itu tadi yang pakai SPBY, pakai apa itu? UPR yang RM. Iya. Yang RM. Sekarang kan kita RM udah nggak ada UP. Itu SPBY sama kwitansi DPP itu kan untuk UP ya. Status bikin UP kalau nggak salah. Iya. Nah itu nanti mungkin ditaruhnya di BLU aja. BLU ya. Aja. Oke. Tambahin di BLU. Oke Bu. Prosesnya sama aja kan ya, penginputannya kayak dulu ya. Iya masih sama. Iya, sama ya. Nanti SPB keluar, selesai, submit gitu ya. Ya, nyambung ke kwitansi gitu ya. Nyambung ke kwitansi, betul. Oh iya, kwitansi nyambung ke DPP gitu. Iya. Tapi nanti kalau untuk RM, kita hanya pakai yang SPM sama SPP ya Bu? Iya. Oke. SPP sama SPM aja. SP2D nggak usah lah, nanti jadi kebanyakan input. Yang penting aku datanya masuk dulu aja, RM-nya ke sini supaya ada laporan real time tadi untuk daya serapnya ya. Iya. Oke Bu. Nanti untuk kebutuhan datanya, mungkin tadi nggak begitu clear, nanti saya chat aja ke Bu Rina biar jelas. Kalau bisa dapet dari Sakti lebih enak lagi kan, jadi sekalian sama SP2D-nya kan masuk. Iya. Outputnya kalau dari Sakti hanya ADK atau ada file lain yang bisa di? Saya itu kalau Sakti apa ya? Outputnya hanya ADK atau ada apa gitu? Laporan tuh biasanya kan ada Excel, ada PDF. Oh, dia formatnya apa sih di situ ya? Dalam bentuk PDF ya? Hanya PDF ya Bu? Oh, PDF sih.
Ya udah, kami minta ADK-nya dulu aja. Iya, tak aku kasih lihat deh Mbak. Iya. Oke. Iya, kan ini. Jadi gimana nih Mbak? Baiknya tuh eksekusi ininya bisa berjalan atau gimana ya? Kami coba sesuaikan dulu untuk pekan ini, Bu. Tadi kan juga masih ada yang error gitu kan. Jadi kami sesuaikan dulu pekan ini. Paling cepat hari Senin nanti bisa Bu Rina dan tim coba. Oke. Untuk data bendaharanya nanti menyusul ya Mbak ya. Kalau baru sudah itu kita kayak iya. Kita fokus ke transaksi dulu aja lah ya Bu ya. Iya, kita transaksi dulu supaya bisa ada ininya lah, ada outputnya. Iya. Oke, nanti kalau untuk yang BLU ini kan proses panjang ya Bu, harus ada pengajuan dan segala macam. Yang sudah transaksi yang sudah ada, yang sudah numpuk di mejanya Ibu, nanti langsung aja di menu RUH SPP. Oh sih. Jadi aku masukin RUH SPP aja dulu ya. Iya ini aja. Oke. Siap. Oke, nanti paling cepat Senin ya Bu ya. Soalnya ini RKKL-nya kan belum masuk juga. Iya. Nanti malah ini masukin RKKL dulu kali ya. Iya, betul. Biar ketahuan di itunya nanti jadi cetak SPP dan itu kan kelihatan. Iya, betul. Serius nih. Oke deh. Aku nanti kalau misalkan sudah, ini kan karena udah berjalan 1,5 bulan ya. Aku nginput di RUH SPP dulu setelah RKKL sudah clear ya. Iya. Oke, Mbak. Itu dulu. Karena sepertinya menu-menu bawahnya ini punyanya bendahara semua sih. Iya. Punya bendahara. Akuntansi dan keuangan itu terkait laporan ya? Iya, laporan kan. Mungkin bisa terpelakunya ya. Kemarin kita ngasih kawasan gitu. Oh iya. Ini laporan daya serap. Itu laporan daya serap Mbak. Ini nggak Bu? Ini udah ada laporan daya serap mana dia? Ini ya? Ini betul nggak? Sumber dana sampai dengan bulan lalu. Nah ya kayak gini. Iya ini ya. Ya Mbak ini kayak gini Mbak. Oh ya udah. Tapi ini ya karena ini BLU ya. Oke. Ini seperti inilah. Jadi intinya angka masuk ke sini sampai dengan bulan lalu, bulan ini sampai dengan sekarang. Ini tadi di atas sorry Mbak bisa narik bulan ya. Oke. Ya kayak gini. Ya. Terus ini ada versi 2 digit, 4 digit sama 6 digit Bu. Oke. Yang 6 digit Mbak, sorry Mbak. Yang 6 digit. Oh yang 6 digit ya. Ini yang 4. Ini yang 6. Oh belum bisa yang 6 digit. Baikkan 6 kali ya. Tambahin. Karena suka ada kesamaan di belakang itu. Nanti itu udah ada tuh Mbak kayak semacam itu laporannya nggak apa-apa. Jadi nanti saya bisa melihat yang sudah intinya yang sudah masuk dan BLU-nya bisa kelihatan di situ. Oke. Tadi sudah ada Mbak di laporan itu. Ya laporan keuangan, laporan daya serap. Ya, betul. Oke. Laporan daya serap. Itu tadi yang saya bicarakan sama Mas Agung. Mbak Sal. Iya. Sama mungkin nanti grafiknya yang di dashboard itu ada save-nya juga kali Mbak. Save gimana? Jadi gambar grafik coba yang di dashboard. Mungkin yang terkait dengan itu bisa di save. Jadi seandainya misalkan Mbak Rina mau bikin satu PowerPoint dan sebagainya itu bisa di save. Ini maksudnya bisa di download gini. Ya. Ya, tapi nanti ini
kalau di dashboard kan yang berjalan ya. Kalau misalkan saya mau ngambil yang di bulan-bulan sebelumnya, bisa nggak itu? Bisa ya? Ini by tahun sih, Bu. Oh, Mau tahun berapa? tahun. Versi per tahun. Oh, ini karena sampai dengan ya. Iya. Iya. Kalau mau melihat per bulannya tadi ya, yang dilaporkan aja ya. Iya, yang di laporan daya serap. Belum gitu. Oh, iya. Itu kan yang itu tuh ya. Yang buat Niki. Danan, yang buat Danan tuh. Kenapa teler ngantuk apa apa? Ada lagi, Bu Rina? Itu dulu. Cukup itu dulu kali, nanti kalau kalau sudah prakteknya kan ketahuan nanti ininya. Iya. Nah. Oke, Bu. Nanti saya chat kebutuhan data yang tadi ya, Bu ya. Iya. Yang tadi KKL yang kemarin nggak masalah ya, Mbak? Datanya gimana? Akhirnya yang DIPA yang bisa kita proses malam. DIPA ya, oke. Iya. Berarti nanti kalau saat ada revisi lagi ya, mungkin nanti ya entahlah itulah bantu buat ini apa Mbak Sal yang masukin atau gimana? Ya untuk sekarang nanti kami masukin. Iya. Iya. Nanti kalau ada revisi lagi kan ada perubahan berarti enggak kan? Iya. Bisa lah ya nanti Mbak Sal masukin gitu ya. Nggak apa-apa, Bu. Iya. Saya kasih ADK aja. Oke deh. Oke deh Mbak Sal, Mas. Saya kembalikan ke Mas Agung kalau gitu. Mas Agung? Ya, Mbak, sudah ya? Sudah. Oke. Makasih, G. Oke. Nanti kita coba resume lagi, terus nanti kita benahi. Mungkin sekali lagi nanti terkait dengan pembenaran dari aplikasi ini. Kalau sudah firm baru nanti ada tim yang mungkin pelatihan kali ya, Mbak. Ya, Mas. Pamit nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sal, Mas Agung, Mas Yogi semua. Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.